Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas sedikit tentang materi geomorfologi Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Lilis Dahlia, NIM 119112200168, kelas 3B Pendidikan Geografi dari Fakultas Pendidikan, Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan geomorfologi regional Sumatera. Nah, geomorfologi regional Sumatera dibagi menjadi tiga. Yang pertama, potensi Islam Kepulauan Busur, potensi Basir atau kecenderungan busur di depan, sejarah terbentuknya Bukit Barisan, potensial Island atau Kepulauan Busur, yaitu busur kepulauan merupakan salah satu tipe kepulauan yang biasanya terdiri dari rantai gunung api dengan susunan berbentuk busur dan sejajar serta dekat dengan batas antar dua lempeng tektonik yang saling bertumpukan. Jadi, sebagian besar busur kepulauan terbentuk salah satu lempeng samudra yang menunjukkan ke lempeng lainnya, dan di hampiri semua kasus memproduksi kamaga di bawah lempeng yang ditunjukkan. Meskipun begitu, ini hanya terdiri daripada busur kepulauan yang merupakan bagian dari tabung pegunungan yang biasanya disebut busur vulkanik. Sebagian contoh, sebagian besar rantai pegunungan Andes Amerika Tengah atau Kanada bukan merupakan busur vulkanik, tetapi mereka bukan merupakan kepulauan. Contohnya berada di daerah benua, misalkan. Dan oleh sebab itu tidak dapat diklasifikasikan sebagai busur kepulauan. Di sisi lain, busur Hellenic di area Mediterania yang terdiri dari sejumlah pulau serta kereta merupakan busur kepulauan, tetapi bukan busur vulkanik. Busur Argena Selatan yang merupakan busur vulkanik berada sejajar dengan oleh Hellenic. Baiklah, yang selanjutnya teman-teman, konten basir atau kecenderungan busur depan. Jadi, busur Sunda terbentuk dari pertemuan antar lempeng Indonesia Australia yang menunjukkan yang lempeng lempeng Indonesia Australia mengindonesiakan dengan kecepatan 6-7 meter per tahunnya. Letak penunjukan tersebut di bawah ke Jawa dan Samudra. Arah subjektif di Jawa hampir tegak lurus dengan peluang Jawa sebagai jalur subjektif, sehingga disebut subjektif tegak hormal subduktion. Di samping busur Sunda terdapat paparan Sunda yang stabil. Pulau Samudra sudah ada sebelum proses subjektif sehingga disebut busur konstien, bukan busur kepulauan. Hal ini dibuktikan oleh Haliburton 1979 yang menemukan batuan granit berumur 240 juta tahun yang lalu atau pada zaman Taria, sedangkan Pulau Sediksen dimulai pada zaman Konstasius atau 100 juta tahun yang lalu. Kenampakan sukses Sunda letak yaitu Auster Riese Pulau Punggungan Busur Laur, cekungan busur laur di pegunungan busur dalam, cekungan busur dan berkembangan dengan sangat cepat melintang Pulau Jawa dan Samudra. Sedangkan untuk cangkang tektonik dan busur samudra adalah Bukit Barisan Sesar Samudra, cekungan minyak, ngatat dan punggungan atau pegunungan yang kena busur Sunda dapat dibagi menjadi dua, yaitu busur Sunda Barat dan busur Sunda Timur. Jawa juga memiliki pangan-panganan yang sama seperti samudra. Balik sabur pegunungan Matude merupakan kelanjutan dari samudra berada dengan samudra. Batuan vulkanik yang ada di Jawa relief media lebih besar dengan besan berumuran certusan atau awal tesikit. Terdapat singkapan batu yang berumur pre
Quezon Fit di daerah Karangsambung dan Bayat Karten. Jika diamati maka batuan di Karangsambung bersifat basah dan berumur lebih tua dari batuan yang tersingkap di Bayat. Selain itu di Karangsambung 20 pengedepannya berada di laut dalam samudra di Bayat merupakan zona laut dangkal. Di Karangsambung merupakan zona subtropis awal, kemudian darat sudut pendampingan subtropis. Di zona subtropis Jawa memiliki sudut penunjangan yang lebih tua jika dibandingkan dengan sudut peniman di samudra. Hal ini karena umur subtropis di Jawa lebih tua dibandingkan dengan umur subduksi samudra. Oleh sebab itu, hal ini terjadi karena lempeng dan konveksi yang sama tinggi memiliki umur yang lebih tua, maka lempeng tersebut akan memiliki densitas lebih besar sehingga akan menghasilkan sudut penunjungan yang lebih curah. Kedalaman palung Jawa makin kecil ke arah tenggara. Kedalaman palung di Samudra Utara hanya 4.500 meter. Sementara di selatan Jawa mencapai 6.000 meter sampai 7.000 meter. Perbedaan kedalaman disebabkan oleh ketebalan sedimentasinya. Di samudra lebih tebal daripada di Jawa. Selain itu, di samudra sedimen berasal dari Burma dan tektonik Belaga dengan kelanjutan yang besar. Interplanet dan Tubudite di selatan Jawa hanya terangkap sedimen pelagik. Laut dalam yang terlapis hampir semua sedimen tergesius. Dari Jawa terangkap di Cenggungan butir depan peluang Jawa di bagian timur juga semakin dangkal karena pengaruh sedimentasi dari benua Australia. Jadi yang selanjutnya, yang ketiga, sejarah terbentuknya Bukit Barisan. Pegunungan Bukit Barisan adalah jajaran gunung yang menantang dari ujung utara Aceh sebagai ujung selatan lempeng di Pulau Samudra yang memiliki panjang lebih kurang 1.650 km. Dangkaian pegunungan untuk ini mempunyai puncak tertinggi Gunung Kenci yang berlokasi di Jambi berketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut. Pegunungan Bukit Barisan terletak dekat pertemuan antar lempeng tektonik Jakarta dan Australia. Dengan demikian disebut otik basan, barangkali karena jajaran pegunungan sarana penyambing memanjang sejajar pulau samudra. Adapun disebut bukaan dukan gunung karena dalam terminologi Melayu lama kedua nama tersebut di sebenarnya identik. John Chaucer dalam bukunya A Description Dictionary of the Indian Islamic and Andescat Chaustian 1856 tahun menyebutkan bukti dah Anas Melayu sama artinya dengan gunung dalam bahasa Jawa kedua istilah. Maka untuk menunjukkan nama dan tempat yang tinggi suci. Selain itu juga sebagai tulang punggung Sumatera, Bukit Barisan berperan penting sebagai sumber air darat. Semua sungai besar di pulau ini sungai-sungai yang bermuara di pantai barat Samudra Hindia seperti Araf dan Baga Matahari, ataupun yang bermuara di Bantar Timur Selat Malaka seperti Indragiri, Batanghari dan Mut berhalu di bukti harisan sejarah kejadian Bukit Barisan. Selanjutnya, satu mengatakan bahwa Bukit Barisan masih merupakan sediment dari organik Malaya tersebut. Dengan sedimen Marian terjadi penyusupan batuan Australian, lava basal atau ultra basal.
sebagaimana dapat dijumpai di pegunungan Garpa dan Garnai. Sundra Selatan 2 kapur atas mengenai pangkalan terjadi interaksi batuan geran. Dalam batuan sedimentase massa porzidan pegunungan yang terbentuk di sifatnya non vulkanik dan dikenal sebagai faktor barisan 3 Felgion, Oligen, Mission. Terjadi penuningan Protos Basin secara pelan-pelan Astenhonik Til yang terdiri dari meter maga dengan pemangsaanat. Sedangkan sehingga vortex selunga menyebarkan ke arah sisir bagian luar di samudra, seakan penurunan disertai dengan aktivitas vulkanisme menghasilkan batuan agdises tua 4 undra mesian mengalami peningkatan 1 disertai indikasi Berthollet mendekati pertemuan bumi membentuk vulkanik Andes tua. Ketan massa ini bersifat vulkanis dan erupsi asam, dan sedangkan sebagai kompensasi dari peningkatan ini terbentuk potensep dan backdep yang kedekatan tesi sedimen. Interaksi maga asam menyebabkan keluarnya lava destasi yang dapat dijumpai di Bengkulu berupa destis. Destis adalah Andes yang kaya dengan kurasa. Butiran-butiran keras tidak seperti Andes yang berbutir halus, bereaksi gersonial terhadap. Langkah selanjutnya, peningkatan 11 mengakibatkan puncak genetiknik butiran basiran bocor menghasilkan selenik atau gereban antar batang alonika. Batang turu dan di samudra ultra memateri sedimen di backdip. Di sekitar Palembang, Magani, Batak, Ledak mengalami kepelipatan 5 nigen Miocene. Bukit Barisan mengalami penurunan lagi secara pelan-pelan, kemudian terisi dengan sedimen 7 billion Pleistocene. Bukit Barisan mengalami bangkitan lil di mana seharusnya sudah tidak vulkanis turunan terjadi pengaliman kembali vulkanisme. Gaya tarik ke dasar laut yang dalam sebelah barat menyebabkan serta retakan-retakan yang tidak memungkinkan maga masuk menyebabkan. Lewat retakan tersebut mengakibatkan genetik lapangan menanjang di sekitar plena membentuk lembah maga yang menghema dari Teluk Sumatera di Naga sampai lembah Aceh di barat laut. Oke teman-teman, sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum.